اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Muzani rahimahullah, fahadha Syarh Sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Ini adalah Syarh Sunnah, saya berusaha untuk membukanya dan menjelaskannya. Faman wafaqahu Allah lil qiyami bima abantuh ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ata'i faraidihi bil ihtiyati fil najasat. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan apa yang saya terangkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya. Nah, ini ya kawan. Jadi di sini ada penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ba'da an bayyana al-musannif rahimahullah fi hadha al-mukhtasar ma yata'allaqu bil iman wa usulihi, khatama bi bayani darurati al-amali wa ahammiyatihi. Ya, setelah penulis rahimahullah menjelaskan di dalam bukunya yang ringkas ini yang berkaitan dengan keimanan dan prinsip-prinsip akidah dan keyakinan, maka beliau mengakhiri penjelasan dari buku ini pentingnya amal. Penting sekali amal saleh. Wa annahu min thimaril iman as-sahih, dan bahwasanya amal saleh itu merupakan buah dari keimanan yang sahih. Famata sahal iman fil qalb wastaqam tabi'athu al-jawarih bit-taqarrubi ila Allah azza wa jalla. Apabila iman itu benar di dalam hati seseorang dan lurus, sungguh akan diikuti oleh anggota badannya dengan amal yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla bil amal salihah, dengan amal saleh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwa dalam hati manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka seluruh anggota badan, yakni perbuatan orang itu dan ucapannya bagus. Tapi jika rusak segumpal daging itu, maka rusak pula anggota badannya, yaitu perbuatannya dan lisannya itu rusak. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah al-qalb. Al-qalb itu sebenarnya adalah jantung, ya, tapi diartikan salah kaprah, diartikan yaitu hati. Wa nususul wahyi katsira mutadhafira fi bayan at-tarabut bain al-iman wal amal. Dalil wahyu, dua wahyu itu Al-Qur'an dan Sunnah, banyak sekali ya yang mengkaitkan antara iman dengan amal. Fala takadu tajidu ayatan fi kitabillahi azza wa jalla yudhkar fiha al-iman illa wa yudhkuru ba'dahu al-amal. Yani hampir di dalam Al-Qur'an itu hampir semua ayat yang di situ dijelaskan tentang iman, menyebutkan tentang iman, pasti di situ setelahnya menyebutkan tentang amal. Seperti Allah azza wa jalla berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dengan hati mereka
maka mereka itu orang-orang yang beramal saleh dengan anggota badan mereka, yaitu perbuatan dan lisan mereka. Yang seperti ini fi ayatin katsirah, banyak sekali. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa yubayyinu thamarata ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatih. Di antaranya pernyataan dari Ibnu Qayyim, al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika menjelaskan tentang buah daripada mempelajari mengenal nama Allah dan sifatnya, yaitu fakullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf wa lahu atlab wa ilaihi aqrab. Yani seorang hamba semakin dia mengetahui Allah dan mengenal Allah, nama dan sifatnya, ya, maka dia akan semakin rajin meminta kepada Allah semua kebaikan dunia akhirat, dan wa ilaihi aqrab, dan dia akan semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Begitu ya, kawan. Nah, sebaliknya, wa kullama kana laha ankar kana billahi ajhal wa ilaihi aqrah wa minhu ab'ad. Tapi sebaliknya, apabila seorang hamba dia itu semakin mengingkari Allah dan bodoh terhadap Allah, yakni semakin tidak mengenal Allah dan juga nama dan sifatnya, maka dia semakin benci sama Allah dan semakin jauh dari Allah, yakni tidak beramal dia. Begitulah. Begitu ya, kawan, penjelasan dari Ibnu Qayyim ini dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. وقد صار على مثل هذا الصنيع عدد من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فإنه ختمها بذكر جملة من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وحذر من المحرمات والآثام، لأن هذا هو ثمرة العقيدة التي لا تنفك عنها. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Muzani ini juga dilakukan oleh sebagian para ulama yang mengarang buku akidah atau keyakinan. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Kenapa buku ini dinamakan Aqidah Wasatiyah? Karena sebab ditulisnya buku itu oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah karena ada seorang qadhi datang dari Wasit, ada sebuah wilayah namanya Wasit, datang kepada Ibnu Taimiyah dan menanyakan tentang bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau menjawab pertanyaan qadhi ini antara ba'da zuhur sampai asar. Ngarang buku dinamakan Aqidah Wasatiyah. Cukup zuhur sampai asar, masya Allah. Ya, itu buku fenomenal ya, kawan. Itu buku isinya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ringkas tapi masya Allah disyarahkan oleh para ulama, ya, banyak sekali. Nah, di akhir daripada buku itu, fa innahu khatama bi dzikri jumlatin minal a'mal as-salihah. Di akhir daripada buku Aqidah Wasatiyah itu, penulis rahimahullah menjelaskan tentang beberapa amalan saleh, wal akhlaqul fadilah, dan akhlak yang bagus, dan melarang dari semua yang diharamkan dan dosa-dosa. Sebab di anna hadza huwa thamaratul aqd, sebab itu merupakan buah daripada keyakinan yang benar yang tidak bisa terlepas dari seorang yang memiliki akidah yang benar, yaitu amal saleh dan akhlak yang baik. Setelah itu Imam Buzani di sini menyatakan fahadha syarh sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha, ay taharraitu ad-diqqata was-sawaba fi kashfi as-sunnati wa bayaniha wa idahiha. Ini penulis berusaha ketika menulis begini, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, itu berusaha untuk berhati-hati dan memilih yang benar di dalam menjelaskan sunnah ini, yaitu dalam masalah akidah, dan menjelaskannya. Quluhu
faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantu. Ini barang siapa yang diberikan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan apa yang saya jelaskan ini, yaitu meyakini, maka ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ada'i faraidihi, dan ditolong oleh Allah dia itu untuk melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Maka di sini penulis wa bada'a min hadhil jumlah bi dzikri ma ta'allaqu bil fara'id wan nawafil wal akhlaq. Maka penulis mengawali amal soleh itu ya dengan agar kita melaksanakan yang wajib-wajib. Setelah itu mengamalkan yang sunnah-sunnah dan mengamalkan akhlak yang karimah. Faqala bil ihtiyati fil najasat. Kemudian setelah itu penulis menyatakan dan dalam menjauhi, hati-hati dengan yang najis-najis. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu minal baul, hendaklah kalian membersihkan diri dari kencing. Fa inna amata azabil qabri minhu, sebab umumnya siksa kubur itu disebabkan karena kencing, yaitu dia tidak membersihkan najis kencing. Misalnya dia kencing gak cebok, atau dia kencingnya sambil berdiri menghadap tembok dengan kecepatan 100 km per jam, akhirnya kencingnya itu nyiprat, ya nyiprat ke kainnya dan badannya. Setelah itu dia sholat, ya, nah itu nggak sah sholatnya karena kainnya masih ada itu kencing yang nyiprat tadi itu, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bawl. Ini ketika kata Ibnu Abbas bahwa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kedua penghuni kuburan ini disiksa, dan mereka keduanya ini disiksa bukan perkara yang besar, ya ini mudah untuk ditinggalkan, tapi dia tidak meninggalkannya. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bawl. Adapun yang pertama, karena dia tidak membersihkan air kencing. Itu jamaah sekalian, perhatikan ini, terutama juga ibu-ibu ya yang punya anak bayi. Ya walaupun bayi itu yang masih menyusui itu najisnya itu ringan, tapi dia tetap najis dan tetap harus disiram, dibersihkan. Ini jamaah sekalian, penting ini ya kawan, masalah kencing ini ya kawan. Ya, sebenarnya mudah, membersihkan kencing itu mudah, tapi juga jangan meremehkan. Ada orang masuk toilet kencing cepat sekali. Loh kok cepat itu ya? Iya, cuma tak selentek tok. Waduh, selentek tak lo. Yo gak bersih lah itu selentek tok ya. Yang benar itu kalau cebok ya harus bersih, itu yang namanya kencing itu. Jangan cuma selentek tok ya, kawan. Nah, juga jangan terlalu lama. Ada orang di toilet ya, lama sekali, setengah jam. Ngapain itu? Kencing. Loh kok lama? Aku merasa ragu, Ustaz. Ya Allah, satu gantong habis semua itu gara-gara dia ya. Jadi nggak usah lama-lama juga. Ya, ini secukupnya. Gampang kok cebok itu. Apakah perlu diajari? Ya, Allah musta'an. Lah kalau kencing aja itu dengan menjadi sebab dia disiksa kubur, nah apalagi yang mughalladhah ya, itu kotoran manusia. Hati-hati ya kawan ya, itu juga. Jadi kalau cebok harus bersih. Nah, kalau perlu pakai sabun ketika PO itu selesai PO ya, begitulah ya kawan. Ajari juga anak-anak, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak mengerti sehingga dia cepat-cepat dia cebok, padahal masih ada sisanya. Nah, itu harus dihilangkan, dibersihkan dengan air, kalau perlu pakai sabun. Nah, ini penting ya kawan, masalah najis.
Wa ammal akhar fa kana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang satunya disiksa kubur itu karena suka ngadu domba orang. Suka ngadu domba orang. Dia bicara sama si A menjelekkan B. Kemudian dia bicara si B kepada si B menjelekkan si A. Supaya A dan B bertengkar. Nah, ini ngadu domba. Itu diazab kubur. Ya kan lah, kalau gara-gara kencing gak cebok atau tidak membersihkan najis kencing itu disiksa kubur. Begitu pula ngadu domba orang disiksa kubur. Lah apalagi dosa yang lebih gede daripada itu. Apa itu contohnya? Meninggalkan sholat. Tarkus sholat. Itu jauh lebih gede daripada zina, mencuri, bahkan membunuh. Banyak orang meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Ya, itu lebih berat lagi daripada masalah kencing dan ngadu domba. Mari kita perhatikan. Dan juga bid'ah yang dhalalah. Ya jelas semua bid'ah dhalalah. Maka hati-hati, harus taubat dari bid'ah itu. Karena itu bisa menyebabkan siksa kubur. Qauluhu isbaghi taharati 'ala ta'at. Kemudian kata penulis rahimahullah, hendaklah dia menyempurnakan wudu atau bersuci untuk melaksanakan ketaatan. Ya, ini belajar bagaimana caranya wudu yang benar, yang sunnah, yang sempurna, dan juga mandi junub. Ya, itu ya. Di sini ada pembahasan fikih ya, ada. Kita apa? Fikih muyasar ya sudah. Mengenai menyempurnakan wudu di sini baik dalam keadaan senang atau susah. Yang dimaksud dengan susah ini dijelaskan nanti. Ai isbaghul wudu 'alal makarih. Yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Yakni misalnya ada seorang tinggal di Timur Tengah ya. Pada saat sekarang ini di bulan Desember itu musim dingin. Nah, apabila di rumahnya tidak ada water heater, apalagi itu water heater, yakni tidak ada pemanas, sehingga PDAM-nya itu dingin ya, dingin sekali, ya, mengikuti suhu yang ada di luar. Nah, malam-malam dia junub, mandi kan, nggak sempat lagi masak air panas, mandi itu dinginnya luar biasa ya. Begitu pula wudu. Nah, pada saat seperti itu dia bersuci dengan sempurna padahal dalam kondisi susah karena musim dingin dan airnya dingin. Wah, itu luar biasa. Ya. Disitulah ujian seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Qala sahabatu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidhar as-salati ba'da as-salat fadzalikumur ribat. Sahih di sini. Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa amalan itu?" Maka Nabi menyebut di sini 3 amalan. Yang pertama, menyempurnakan wudu ketika susah. Ya, suasana atau musim dingin atau agak sedikit sakit, ya kan? Begitu ya, kawan. Misalnya sakit apa itu? Menggigil, ya. Karena habis minum paracetamol terus kedinginan dia, menggigil. Nah, itu terus wudu, wah dingin lagi, wah itu sudah ya. Tapi dia tetap sabar menyempurnakan wudu dalam kondisi susah. Ini masya Allah. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki, jalan kaki menuju masjid. Dalam satu riwayat, keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid itu ada 3. Yang pertama, lam yakhtu khutwatan illa khutta anhu khati'ah. Satu langkah dia melangkahkan kakinya itu diampuni 1 dosa.
Kemudian wa yakhtu khutwatan yurfa'u bihi darajah. Dan melangkahkan kaki yang lain, satu langkah lagi, itu diangkat satu derajatnya oleh Allah. Dalam satu riwayat, ya, falahu 10 hasanah atau hasanat. Dia mendapatkan 10 pahala. Satu langkah itu mendapatkan 10 ganjaran. Itulah. Bagaimana kalau ikhwan-ikhwan yang naik mobil atau naik sepeda motor? Itu pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Apakah orang yang naik motor karena jauh tempatnya, ya, maka dia naik motor atau naik mobil, apakah itu dapat pahala? Insya Allah dapat. Hitungannya bagaimana? Hitungannya 360 putaran itu roda. Jadi memutar, rodanya muter sekali itu satu langkah, muter sekali lagi satu langkah lagi, begitulah seterusnya. Insya Allah. Allah Karim, ya, Allah Maha Pemurah. Allah Maha tahu bahwa banyak ikhwan yang bawa sepeda motor, ya kan, karena jauh tempatnya, ya kan. Ya, kalau kita orang ini dari sana, ya, Bukit Sengkaling sana, wah, ini jalan kaki, jam biro berangkatnya kita orang, ya kan, ya, sekitar orang naik mobil aja udah setengah jam, itu lancar, kadang macet, ya, itu ya kawan. Yang ketiga, intidharus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu sholat wajib setelah sholat wajib sebelumnya. Misalnya menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Itu termasuk apa? Fadzalikumur ribat. Itulah ribat yang sesungguhnya. Ribat itu sebenarnya maknanya secara syar'i adalah berjaga-jaga, siaga di perbatasan negeri muslim, di perbatasan. Ya, itu namanya riba. Tapi Nabi SAW, ya, inilah apa, samahat syariah, bahwa syariat ini luas, ya. Di antara ribat itu bukan hanya berjaga di perbatasan negeri muslim, tapi ada 3 amalan: menyempurnakan wudhu dalam kondisi susah, terus jalan kaki menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, maka ini ikhwani, saya anjurkan antum, ya, ajak keluarga juga ketika pengajian ba'da maghrib itu, dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya, bahkan ada sebuah riwayat sahih di sini. Kata Rasulullah, ada seorang datang ke masjid, dia membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Beberapa waktu yang lalu saya cari di Google atau di internet, Jibal Tihamah. Gede, ya kan. Itu posisinya antara Mekah Madinah. Ya, gugusan gunung-gunung mirip kayak gugusan gunung sebelum Semeru kalau dari sini. Ya, itu kelihatan itu gunung-gunung banyak itu. Ya, itulah seperti itu, mirip. Ada orang, kata Nabi, datang ke masjid dengan membawa dosa seberat gunung Tihamah, besar gunungnya, kayak Gunung Kawi gitulah, ya. Kemudian ketika dia hadir di majelis ilmu, maka diampuni oleh Allah dosanya itu. Jadi dia pulang tidak membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Masya Allah. Allah Karim. Kenapa? Karena dalam pengajian itu ini dia menunggu sholat, setelah sholat, dan diampuni dosanya Allah. 2, di dalam kajian itu biasanya ada nasihat untuk tobat, ya kan? Tidak boleh seorang guru itu bikin jamaahnya putus asa, nggak boleh. Berapapun banyak dosanya, sampaikanlah kepada mereka, Allah Maha Pengampun. Tobatlah kepada Allah, karena Allah berjanji mengampuni orang yang bertobat. Berapapun banyak dosanya, walaupun setinggi awan dan seberat bumi, kita ampunlah. Maka ketika dia pengajian istighfar, dia astagfirullah, dia tobat, dia ingat dosa-dosanya, maka dia minta ampun saat pengajian itu, maka diampuni semua dosa-dosanya.
Allahu Akbar. Ya, itu jamaah sekalian. Bahkan dalam satu riwayat, ala babi kulli ahadikum malakun. Yani di setiap rumah, di depan pintu kalian itu ada dua. Yang pertama malaikat yang membawa bendera, yang kedua setan yang bawa bendera. Apabila dia keluar dalam rangka mencari ridha Allah, misalnya ke masjid atau melakukan suatu amalan yang diridhai oleh Allah, apa saja yang mubah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia diiringi oleh malaikat, satu malaikat yang membawa bendera sampai dia pulang. Kalau dia keluar dalam rangka mau maksiat, maka dia ditemani sama setan yang bawa bendera sampai dia pulang. Jadi kalau ditanya antum siapa-siapa datang ke Masjid Muttaqin ABM sini, sama rombongan malaikat. Malaikat sebelah kanan, kiri, depan, belakang, dan satu lagi malaikat yang bawa bendera. Itu harus diyakini ya. Jangan bilang sendiri saya. Loh, itu gak percaya malaikat tak? Ya. Lah, untuk apa itu mempelajari tentang iman itu? Iman dengan malaikat. Ya. Kok ditanya sama siapa? Sendiri. Ya akhi, ente sama malaikat, sama rombongan malaikat. Maka hati-hati, ya, beramal baiklah. Kemudian dikatakan di sini qauluhu wa ada'is salawat. Setelah itu menegakkan salat. Yuridul musannif salawatul maktubat. Yang dimaksud dengan penulis di sini adalah salat wajib. Qad qala Allah azza wa jalla hafizu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat 5 waktu dan jagalah salat wusta. Siapa yang tahu salat wusta itu apa? Asar. Masya Allah, antum ulama ya ikhwan. Ya, jagalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian berdiri salat untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah bersama orang-orang yang qanitin. Qanitin itu ada 2 artinya. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Yang pertama maknanya dawamut ta'ah. Qanit itu orang yang konsisten dalam ketaatan. Yang kedua makna qanit tulul qiyam fis salat, yaitu lama berdirinya ketika salat. Ya, yakni hendaklah kalian salat bersama orang-orang yang qanitin, yaitu berjamaah. Qauluhu 'alal istita'at, ya, yaitu 'alal istita'at, yaitu laksanakanlah perintah Allah dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, bahwa kana yashtaki maradha, bahwa beliau mengadu kepada Nabi sakit. Dalam satu riwayat dia jelaskan sakitnya itu sakit apa? Bawasir, ambeien, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shalli qa'iman, hendaklah kau salat sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika kamu tidak sanggup salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Salat sambil duduk kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya sambil bersila. Tapi ada sebagian orang nggak bisa bersila. Lah bagaimana bisanya? Iftirash. Silakan. Ada yang nggak bisa iftirash, tapi apa? Tawarruk. Ya silakan tawarruk. Ada yang nggak bisa duduk di bawah, bisanya duduk di kursi. Ya udah dia bawa kursi sendiri, kursi lipat. Ya, silakan duduk di kursi. Begitu ya. Kalau dia nggak bisa berdiri. Nah, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Jika kamu tidak sanggup salat sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring, miring ke kanan menghadap kiblat. Lah terus nggak bisa kalau miring ke kanan, karena sakitnya di pinggang sebelah kanan. Ya udah miring ke kiri ke arah kiblat. Gak bisa juga miring ke kiri, bisanya terlentang. Ya sudah terlentang, bantalnya agak tinggi menghadap ke arah kiblat. Gak bisa terlentang,
tengkurap. Ya pokoknya sholat sambil tengkurap. Ustaz tidak bisa tengkurap, wala terentang, wala miring kanan kiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah disolatkan di masjid mati ya akhi. Ya. Baik. Qauluhu wa ita'iz zakat ala ahli jadat. Dan wajib bayar zakat bagi orang-orang kaya. Al-jadah yal ghina wal haq, itu orang kaya yang punya harta 92 gram emas atau lebih atau uang seharga itu, maka adalah dia wajib bayar zakat jika umurnya udah 1 tahun. Fa zakatu tajibu al aghnia, zakat ini wajib bagi orang kaya. Mimman malakan nisab, bagi yang memiliki nisab emas atau perak atau onta atau sapi atau kambing atau yang lainnya. Kama jaa fi hadits Mu'adz bin Jabal, sebagaimana tertera dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman atau lil Yaman, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang disebut oleh Nabi a'lamun nasi bil, disebut oleh para ulama a'lamun nasi bil halal wal haram, orang yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dikirim ke negeri Yaman mualliman, sebagai guru dan sebagai hakim dan penguasa, amir di Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ablighum bi anna Allah farada 'alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah kepada mereka, ya, Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara kaum muslimin. Wallahi ya kan, kalau zakat ini dikelola dengan baik, zakat, infak, sedekah, wakaf dan khumus, ya, ghanaim atau harta rampasan perang, yaitu khumus, 1/5 dari harta rampasan perang, itu betul-betul dikelola dengan profesional, masya Allah, insya Allah nggak ada orang miskin, mereka akan tercukupi. Ya. Sementara ini yang ada badan amil zakat itu kurang maksimal, sedangkan yang swasta itu itu juga kurang maksimal, lembaga amil zakat itu kurang maksimal, sehingga banyak para muzaki yang akhirnya bayar zakat itu sendiri-sendiri. Itu, ya. Ala kulli hal, pokoknya bayar zakat. Ya ikhwan, ikhlas karena Allah, karena itu merupakan haknya fuqara wal masakin, haknya orang-orang miskin. Kemudian qulu wal haji ala ahli al-jidad wal istita'at, dan melaksanakan haji bagi yang memiliki kekayaan dan kemampuan. Taqaddama bayan al-murad bil jadah wa hiya al-ghina wal haq, sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-jadah itu artinya adalah kekayaan. Faman malaka az-zad wal rahila, barang siapa yang memiliki bekal dan perjalanan ke sana, allati takfihi li bulughil haji, yang mencukupinya untuk melaksanakan ibadah haji, war ruju' ila ahli, dan kembali pulang, wa huwa baligh, dan dia sudah baligh, dan hur, dan dia merdeka, ya. Ya kawan, balik itu apa? Balik itu apabila seorang laki-laki dia mimpi basah, ihtilam namanya. Ngerti mimpi basah nggak? Bukan ngompol ya akhi. Yang dimaksud dengan mimpi basah ini mimpi jima sampai keluar mani. Kemudian ciri lain kata ulama, keluar bulu kemaluan. Ya. Kemudian, lah bagaimana kalau tidak ada itu tanda-tanda itu semua? Gak pernah mimpi dia, maksudnya mimpi basah, kemudian tidak tumbuh bulu kemaluan, tapi umurnya udah 15, maka itu sudah balik. Walaupun suaranya masih kayak bayi, ya, suaranya masih kayak anak-anak, kecil suaranya. Biasanya kan orang balik itu kan suaranya begitu kan ya.
Nah ini enggak, suaranya masih kayak anak-anak ini. Tapi umurnya udah 15, maka dia udah balik. Kalau perempuan tanda baliknya dengan apa? Head atau nifas. Kemudian hur, ini merdeka, karena apabila dia budak itu harus izin sama tuannya. Umumnya nggak diizinkan kecuali kalau tuannya itu ikut haji. Faqad wajib 'alal hajj, maka wajib baginya haji. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ya, karena Allah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya ikhwan, antum segera daftar haji ya ikhwan. Ya, jika antum punya fulus 25 juta, maka daftarlah. Dapat seat antum. Kalau daftar di Malang, kemungkinan 33 tahun lagi berangkat. Bayangkan ya. Kalau di Malaysia itu 50 tahun. Makanya bayi-bayi itu sudah didaftarkan. Bayi-bayi lahir itu sama orang tuanya sudah didaftarkan haji. 50 tahun lagi jika masih hidup bisa berangkat. Makanya antum segera daftar supaya 33 tahun lagi kurang lebih bisa haji. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man mata wa huwa musir lam yahujja falyamud ala ay halin sya' yahudiyan aw nasraniyan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu, barang siapa yang mati dan dia kaya tapi dia tidak mau haji, silakan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau dia yang mau dia pilih mana, Yahudi atau Nasrani. Coba lihat ya kawan, ini keterangan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Dia bisa pergi kemana-mana, Amerika, Europe, Australia, ya, atau Singapura dia pergi, tapi haji nggak mau. Kalau dia punya fulus, sampai mati dia, tapi dia Muslim, ngakunya Muslim. Kata Umar, silakan dia mati, Nasrani atau Yahudi, silakan pilih. Qauluhu siyam syahril ahli istihad, dan dalam puasa 1 bulan Ramadan bagi orang yang sehat, yakni mampu untuk berpuasa. Fasiyam syahr Ramadan fardun 'alal mustati' al-qadir. Ini puasa Ramadan 1 bulan itu wajib bagi orang yang mampu, maksudnya di sini tidak sakit, ya. Al-qadir, sanggup dia untuk puasa. Wa amal marid, bagi yang sakit, ya, yang dimaksud dengan sakit di sini ya, akhi, kalau dia puasa tambah sakit, maka boleh dia tidak puasa saat itu, diganti dengan di lain waktu. Tapi kalau cuma sakit fanu, kadas, pilek didi, pilek, ya, cuma sedikit ya kawan. Sakit apa yang tidak puasa? Pilek, ya. Ya Allah, cuma sakit pilek didi loh, ya. Padahal dia bisa main futsal, Allah musta'an, tapi dia nggak puasa. Ini orang perlu ngaji, makanya harus ngaji ya. Apa yang dimaksud dengan sakit di sini yaitu kalau dia puasa tambah sakit. Nah itu dokter yang bisa menentukan itu sakit apa itu. Tanya sama dokter. Fa innahu yajuzu lahul fitr, maka orang yang sakit dan tidak sanggup puasa Ramadan, ya, maka boleh dia tidak puasa di siang hari, tapi wa yaqdi ma aftarahu. Tapi dia wajib ganti, ya, mengqadhanya apa yang dia batalkan puasa di siang hari itu ba'da syifaihi, setelah sembuh min maradihi, dari sakitnya, dimulai dari Syawal sampai Sya'ban. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa, yakni Ramadan, sebagaimana
Diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa Ramadan itu ayyam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Ini sebentar, 1 bulan, 29 hari atau 30 hari, nggak lama. Ya, faman kana minkum maridhan, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar dan tidak sanggup puasa, maka dia ganti di lain waktu. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان بعض المستحبات والرغائب. Sudah isya? Baik. Setelah itu penulis menjelaskan ila bayani ba'dil mustahabbat, hal-hal yang mustahab, warraghaib, dan yang dianjurkan. Mustahab itu sunnah. Wa qala wa khamsu salawat sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'd as-salawat. Ay tata'akkadu al-inayatu biha wa hiya, ada 5 salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat wajib. Yang pertama, salatul witri fi kulli lailah. Ini salat witir di setiap malam, walaupun minimal 1 rakaat. Wa hiya min akadil nawafil, ini termasuk salat sunnah yang paling dianjurkan. Walam yatrukha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadara. Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir baik dalam keadaan safar atau tidak safar. Wa kana yusibiha sahabat, dan Nabi berpesan kepada para sahabat untuk salat witir walaupun 1 rakaat minimal. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, 9, atau total semua 11 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai orang-orang hafal Quran, hendaklah kalian salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu 1. Witir maksudnya di sini 1, ahad, dan Allah mencintai salat witir. Berarti Allah mencintai orang yang salat witir. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Yang kedua, yang sunnah yang dianjurkan rakaatil fajr, yaitu 2 rakaat subuh, yakni antara azan dan qomat. Walam yatrukuhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh itu baik safar maupun tidak safar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadliha, dan Nabi menjelaskan tentang keutamaannya, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahwasanya 2 rakaat subuh, yaitu qobliyah subuh itu antara azan dan qomat, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ikhwan, termasuk fikih pentingnya itu dibahas dalam kitab Umdatul Ahkam, bahwasanya Nabi SAW antara azan dan qomat ketika di masjid tidak sholat kecuali 2 rakaat saja. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dalam Fathul Bari. Ya, ini 2 rakaat itu menggabungkan 2 niat minimal, yaitu tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Jelas ya? Jadi 2 rakaat itu antara adzan dan qomat subuh itu menggabungkan 2 niat, yaitu tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Ini sunnah. Dan ini fikih penting. Antum cuma 2 rakaat tapi pahalanya double. Tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Ustaz, bagaimana kalau saya habis wudu? Ya sudah, tambah 1 lagi wudu. Jadi tahiyatul masjid, qobliyah subuh, dan salat sunnah wudu dalam 2 rakaat. Boleh menggabungkan niat sunnah, beberapa sunnah di dalam 1 amalan. Demikianlah ikhwan, insyaallah kita akan sambung lagi. Barakallahu li wa lakum kitab ini insyaallah di lain kesempatan biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu